Hey ho pop gengs, kalau mendengar kata Cina, setidaknya ada beberapa hal yang terbersit di kepala kita. Mulai dari padatnya penduduk, kemacetan, kekuasaan, hingga banyaknya orang kaya. Bicara mengenai kekayaan, Cina emang wajar identik dengan kata tersebut. Negara ini menduduki posisi kedua sebagai negara dengan miliarder terbanyak setelah Amerika. Di negeri tirai bambu ada sekitar 626 miliarder dengan total kekayaan mencapai 2,5 triliun dolar atau 38,9 kuadriliun rupiah. Kalau dibandingin dengan populasinya, jumlah miliarder ini cuma 0,004%. Bayangin, negara sekaya Cina cuma dikuasai segelintir orang doang. Bicara soal orang terkaya di Cina, orang pertama yang datang ke pikiran kita tentu saja Jack Ma yang memiliki Alibaba. Apalagi namanya makin santer dibicarakan saat tiba-tiba menghilang di tahun kemarin setelah mengkritik pemerintah Cina. Namun siapa sangka kalau pria yang sangat terkenal ini hanya berada di posisi 9 orang terkaya Cina dengan kekayaan 22,8 miliar US dollar atau 341 triliun rupiah. Menurut majalah Forbes, orang terkaya di Cina adalah Zhong Sansan dengan kekayaan mencapai 72,7 miliar US dollar atau 938,8 triliun rupiah. Kekayaan spektakuler ini didapatkan dari bisnis minuman dan juga bisnis farmasi miliknya. Bisnis minuman paling menghasilkan darinya adalah Nokfu Spring yang memproduksi teh dan air mineral dalam kemasan. Di bidang kesehatan ada Beijing Wantai Biological Pharmacy yang diberi hak dalam tes COVID-19. Nah, karena hak ini, banyak rumor yang berkembang kalau Zhong punya peran penting di atas pandemi yang terjadi. Apalagi kekayaannya memang melonjak tinggi setelah pandemi. Di 2019, pria ini bahkan tidak masuk di 10 orang terkaya di Cina. Di bawah Zhong Sansan ada Zhang Yiming yang memiliki harta hingga 50 miliar US dollar atau 749 triliun rupiah. Lewat pria ini nih muncul aplikasi tenar TikTok yang membawanya menjadi salah satu orang paling berpengaruh di Cina bahkan dunia. Hal ini emang wajar karena TikTok memiliki pengguna mencapai 980 juta pengguna yang rela ngabisin 32,9 triliun pada 2021 kemarin untuk pembelanjaan dalam aplikasi. Namun, TikTok juga membawa petaka bagi Zhang Yiming karena dituduh mencuri data pengguna pada beberapa tahun belakangan lewat TikTok. Sampai-sampai TikTok dilarang di beberapa negara seperti India. Dengan kekayaan sespektakuler ini, orang-orang konglomerat tersebut tentu memiliki kekuatan yang besar di Cina. Mereka bisa menjadi pemain belakang layar industri, bahkan pemerintah. Pokoknya, money is power. Yang membuat semua orang ingin tampak kaya dengan menghabiskan uang di saku mereka untuk menarik perhatian publik. Salah satunya dengan donasi. Orang-orang kaya di Cina tidak segan-segan mengucurkan uang mereka dengan jumlah yang fantastis untuk donasi. Contohnya saja Wang Xing yang merupakan bos perusahaan delivery makanan yang menggelontorkan 2,7 miliar US dollar atau 40 triliun rupiah. Lalu, ada Colin Huang dengan 1,85 miliar US dollar atau 27,7 triliun rupiah. Setelah itu ada He Xiangqian dengan 975 juta US dollar atau 14,6 triliun rupiah. Terakhir ada Zhu Jiayin dengan 370 juta US dollar atau 5,5 triliun rupiah. Donasi luar biasa ini umumnya digunakan untuk beragam misi seperti pendidikan, kesehatan, dan juga untuk misi kemanusiaan di luar Cina. Namun, kegiatan donasi ini sebenarnya masih kontroversial karena konglomerat Cina juga sering menyakiti hati publik. Contohnya Sumang yang pernah berkomentar kalau dirinya menghabiskan 100 US dollar atau 1,4 juta rupiah untuk sekali makan karena dia ini cuma makan hal yang berkualitas. Pernyataan ini pun menyakiti publik Cina yang pendapatan hariannya hanya bisa untuk makan sekitar 1,4 dolar atau 20 ribu rupiah dalam sehari. Ya jelas sakit hati lah. Makanya kegiatan donasi tadi dianggap untuk menutupi isu mereka yang nyakitin hati seperti tadi.
Selain donasi, orang-orang kaya di Cina juga melakukan flexing nih Pop Gengs dengan membeli barang mewah. Menurut laporan CNBC, Cina menghabiskan 73,6 miliar US dollar atau 1.106 triliun rupiah. Pada tahun 2025, negara ini bahkan diproyeksikan menjadi negara dengan pembelian barang mewah terbanyak di dunia. Salah satu barang mewah yang sering diperjualbelikan di sana adalah perhiasan. Pada tahun 2017 kemarin, berlian pink bernama Pink Star menjadi incaran dari miliarder Cina dengan harga hingga 1,33 triliun rupiah. Dengan predikat negara yang diprediksikan sebagai pasar terbesar untuk barang mewah, wajar jika brand terkenal seperti Gucci, Hermes, Dior, dan Louis Vuitton mendirikan toko dengan jumlah yang gila di sana. Pada tahun 2020 kemarin, setidaknya ada 107.761 toko barang mewah di Cina. Wow! Hal ini bakal terus bertumbuh dengan banyaknya pembelian yang bakal terjadi di masa depan. Selain barang mewah seperti perhiasan dan juga fashion branded, gaya hidup para konglomerat di Cina juga dibuktikan lewat hewan peliharaannya. Hewan peliharaan yang dianggap mewah di negeri tirai bambu itu adalah anjing jenis Tibetan Mastiff. Dalam salah satu pelelangan, harga red Tibetan Mastiff pernah mencapai 1,5 juta US dollar atau 22 miliar rupiah untuk satu ekor. Gila anjing ya. Dan lebih gila lagi ada Golden Tibetan Mastiff yang laku dengan harga 1,95 juta US dollar atau 29,2 miliar rupiah. Dari anjing ada juga hobi peliharaan yang ikut-ikutan gila, yaitu merpati balap. Peternak merpati balap bernama Leo Hermans cuan deras di Cina. Koleksinya terjual dengan total 5,1 juta US dollar atau 76 miliar rupiah. Namun, penjualan dari Leo Hermans bukan yang termahal karena salah seorang miliarder Cina membeli merpati balap bernama New Kim di Belgia dengan harga 1,9 juta US dollar atau 28 miliar rupiah yang setara dengan 3 buah mobil sport seperti Lamborghini Aventador seharga 6 hingga 8 miliar rupiah per unit. Oke, membahas orang kaya, kita juga nggak boleh lupa dengan rumah mereka yang mirip dengan istana. Kegilaan dengan level berbeda ditunjukkan para miliarder Cina lewat rumah mereka. Contohnya adalah bangunan bernama Tao Huayuan yang memiliki arti tanah bunga persik. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 672 hektar dengan konsep bangunan gaya dinasti Tang yang membuat bangunan ini seperti dimiliki oleh seorang raja di masa lalu. Soal fasilitas, jangan ditanya lagi. Rumah ini memiliki pusat penyimpanan wine yang termahal. Lalu taman luas untuk memperbesar energi positif yang dipercayai oleh orang Cina, hingga ruang tengah dan toilet yang bergaya modern. Rumah ini adalah tempat yang diimpikan banyak orang. Apalagi lokasinya berada di pegunungan yang jauh dari kota dan membuat suasananya lebih tenang. Nah, dari semua kehidupan mewah tadi mungkin saja kita berpikir kalau semua orang kaya Cina sukanya berfoya-foya. Tapi ada fakta, ternyata ada miliarder yang memilih hidup sederhana seperti Song Qinghuo yang memiliki total kekayaan mencapai 126 triliun rupiah. Pria ini memperlihatkan kehidupan sederhananya dengan hanya memiliki sepatu seharga 66 ribu rupiah dan juga bepergian dengan tiket ekonomi yang ditumpangi orang biasa. Menurut kamu, mana nih gaya hidup yang benar jika jadi miliarder? Nikmatin hidup dengan foya-foya atau tetap hidup sederhana? Sebutkan pendapat dan jawaban kamu di kolom komentar ya.